Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah menjelaskan, an-na'yu itu ada 3. Apa an-na'yu tadi? Menyebarkan atau menginformasikan? Mirip lah ngono pokoknya. Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah menjelaskan an-na'yu itu ada 3. Pertama, mengabarkan kepada kerabat dan keluarga si mayit. Disampaikan ini kabarnya kepada kerabat, pada keluarga, pada orang-orang terdekat. Untuk apa? Agar orang-orang menghadiri pengurusan jenazah dan menyolatinya. Karena kita tahu jenazah yang disolati 100 orang ada keutamaan. Terus betul? Ya, disolati sekian ada keutamaan. Maka diumumkan, disampaikan kepada karib, kerabat ya, dan yang terdekat itu. Tujuannya apa? Agar orang-orang ikut menyolati jenazah dan ikut mengantarkannya. Karena dalam menyolati jenazah ada pahala. Berapa kirot? Berapa? 1 kirot sama dengan berapa? 1? Kalau 2 kirot? Asgharuha. Berarti iso luweh gede. Ada keutamaan yang luar biasa. Maka diantara ya, ketika dia melakukan menyampaikan, oh saudara kita wafat nih, Pak, ini saudara kita wafat, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah wafat saudara kita. Tujuannya adalah untuk apa tadi? Orang-orang menghadiri pengurusan jenazah, ikut menyolatinya biar dapat pahala, maka ini mustahab kata beliau. Ini yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah. Niatnya itu. Di antara dalil yang dibawakan oleh beliau adalah hadis di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika wafatnya Raja Najasyi, beliau sampaikan kepada kaum muslimin tentang wafatnya beliau. Agar apa? Kaum muslimin ikut apa? Menyolati. Disebutkan an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qal, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan, "Na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-najasiyya fil yaum alladzi mata fihi wa kharaja bihim ilal musalla fa saffa bihim wa kabbara alaihi arba'a takbirat." Rasulullah mengumumkan, menyampaikan berita wafatnya An-Najasyi pada hari wafatnya. Lalu beliau keluar bersama para sahabat ke musalla, tanah lapang, menyusun shaf dan melakukan salat dengan 4 takbir. Rawahul Bukhari wa Muslim. Muttafaqun alaih. Berarti Rasulullah menyampaikan kabar wafatnya siapa tadi? Kepada siapa? Tujuannya apa tadi? Menyolati. Jika niatnya memang demikian, maka kata Syekh Shalih Al Fauzan tadi, ini hukumnya mustahab. Paham ya? Ini yang pertama. Di antara hadis yang lain, termasuk dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, anna rajulan aswad aw imra'atan sauda, ada seorang laki-laki berkulit hitam atau seorang wanita, kana yaqumal masjid, yang biasa menyapu masjid atau marbut di masjid, famat, kemudian wafat. Fasala Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, karena kok enggak lihat gitu loh. Yang namanya marbut masjid kan mesti ketok gitu loh. Nih marbut masjid enggak tahu ketok berarti tutup marbut. Bentuknya ketok itu. Kok tiba-tiba enggak kelihatan? Mana ini? Tanya pada sahabatnya. Faqalu mat ya Rasul, beliau telah wafat. Qala afala kuntum adzantumuni bi, mengapa kalian tidak memberitahuku tentang wafatnya dia? Lullani ala qabri, tunjukkan kepadaku mana kuburnya. Rasul mengingatkan sahabatnya, kenapa kalian tidak mengabariku tentang wafatnya? Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasul datang tuh ke kuburnya, lalu mensolatkannya. Paham ya ini ya? Jadi poin yang pertama, mengumumkan itu dibolehkan bahkan mustahab jika niatnya untuk apa tadi? Agar kaum muslimin ikut datang, ikut nyolati atau ngurus jenazah. Soalnya ini jenazah nih kalau sing ngurus ya apa ya budal dewe, nggak mungkin kan. Dan ini hakul muslim alal muslim. Lurus mboten? Ya, maka disampaikan tidaklah mengapa. Ya, sekali lagi tidak mengapa. Yang kedua, an-na'yu yang dimaksudkan untuk berbangga diri, menyombongkan diri dengan banyaknya orang yang hadir. Niate woro-woro ben wokeh untuk bangga-banggaan deloken keluargaku sing teko
sak stadion iki kabeh iki teko kabeh. Niatnya untuk apa tadi? Berbangga. Maka an-na'yu semacam ini yang diniatkan untuk sombong, maka hukumnya makruh. Karena tujuannya nggak benar. Hanya untuk sekedar menyombongkan diri. Paham ini? Jelas? Jelas apa belas ini? Menang soalnya ya ono. Nggak paham ya jelas ya belas ini wae kudan. Yang ketiga, an-na'yu yang termasuk ciri khas jahiliyah, meratapi kepergian mayit, meratapi kepergian jenazah dengan apa? Meninggikan suara, teriak-teriak, masuk ke gang-gang dan lain sebagainya, teriak-teriak, sebutkan tuh kelebihan-kelebihan, wah fulan ini dah bla bla dan sebagainya, menangis dan lain sebagainya, dilakukan dengan berlebih-lebihan dan lain sebagainya, itu maka ini diharamkan. Terdapat dalam kitab Tasilul Ilmam, ya, ini dilarang dengan kebiasaan jahiliyah. Ibnu Hajar juga pernah menyebutkan bahwa Sa'id bin Mansur pernah menyebutkan tentang mengumumkan berita kematian yang termasuk perbuatan orang jahiliyah. Jadi mengumumkannya modelnya kaya apa tuh? Orang jahiliyah dulu itu. Dikabarkan ya, Ibnu Ulayah dari Ibnu Aun yang mengatakan bahwa ia bertanya pada Ibrahim, apakah mereka melarang mengumumkan berita kematian? Ibrahim pun menjawab, iya terlarang. Ibnu Aun menjelaskan, idza tuwfiya ar-rajulu raqiba rajulu dabbah summa saha fin nas an fulanan. Fathul Bari. Jika ada yang meninggal dunia, maka ada yang naik hewan tunggangan lantas berteriak-teriak di khalayak ramai. Naik kuda, teriak-teriak tuh, makanya tadi gang-gang di khalayak ramai mana wis teriak-teriak mereka dengan suara yang keras, menyebut-nyebut kelebihan seolah-olah tidak terima dengan takdir. Ini yang dilakukan oleh mereka. Ya inilah yang termasuk kebiasaan apa? Jahiliyah. Tidak ada maksud agar orang-orang datang untuk menyolati, tidak ada maksud agar orang-orang ikut hadir untuk apa? Mendoakan, tidak. Mereka hanya seperti itu yang dilakukan. Subhanallah. Jadi ini diantaranya. Makanya ini kita rinci biar apa? Kita bisa paham yang dimaksud dengan hadis tersebut dengan penjelasan para ulama. Termasuk hal ini ada beberapa perkataan para ulama terkait an-na'yu. Yang pertama, Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Beliau menyebutkan an-na'yu laisa mamnu'an kullu. An-na'yu itu tidak terlarang semuanya. Enggak semua mutlak. Ya, mengumumkan mesti haram, tidak. Tidak semuanya. Wa inna man nuhiya amma kana ahlal jahiliyah yasna'unahu fakanu yursiluna man yu'lin bi khabari mautil mayyit ala abwabid dur wal aswaq. Yang terlarang adalah jika yang dilakukan menyerupai sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Karena man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah? Mereka mengutus orang untuk mengumumkan dengan suara keras tentang kematian seorang di gang-gang, di pasar-pasar, teriak-teriak mereka, door to door, ya. Yang teriak-teriak ini. Dan tidak ada maksud untuk apa tadi? Agar orang-orang menyolati dan lain sebagainya. Enggak ada niat kebaikan. Yang kedua, pernyataan Imam An-Nawawi rahimahullah, salah satu ulama besar Syafi'iyah, dan terdapat dalam Syarah Sahih Muslim. Kata beliau, istihbabul i'lamil bil mayyit la ala surati na'il jahiliyah. Dianjurkan mengumumkan kematian jika hal itu, jika cara yang dilakukannya bukan atau berbeda dengan cara yang dilakukan oleh orang jahiliyah. Bal mujarradu i'lamin lis-salati alaihi wa tashyi'ihi wa qada'i haqqihi fi dzalik. Namun tujuan mengumumkan tadi adalah sekedar untuk mengumumkan kepada orang-orang agar orang-orang datang ikut apa tadi? Nyolati. Termasuk memberikan info kepada orang lain. Ya, jika ada sangkut paut berkaitan dengan hak si mayit agar ditunaikan. Terkait masalah utang, terkait masalah ini dan masalah itu agar diselesaikan saat itu. Dan ini yang disampaikan oleh beliau. Walladzi jaa'a minan nahyi 'anil na'yi laisal muradu bihi hadza. Kata beliau,
An-na'yu yang dilarang oleh Nabi bukanlah an-na'yu dengan tujuan ini. An-na'yu dengan tujuan agar orang sholat, agar menunaikan hak, itu nggak ada masalah sebenarnya gitu. Adapun yang dilarang, ya, adapun yang dilarang dalam hadis Rasulullah, wa innamal muradu na'yul jahiliyah, adalah an-na'yu kaum jahiliyah al-mustamilu ala dzikrin al-mafakhir wa ghairihima, yang dimana mereka teriak-teriak, memuji-muji berlebihan terhadap mayit dan menyebutkan perkara lainnya, pujian-pujian yang tidak berdasar, ya, seolah-olah fulan ini orang yang paling top gitu ya, fulan ini orang yang yes pokoknya ya masya Allah lah gitu. Tujuannya memuji-muji, bukan sekedar oh ini muslim, ini taat dan sebagainya, bukan sekedar itu, tapi untuk mengunggul-unggulkan dan lain sebagainya. Nah, biasanya orang kalau sudah ya cintanya bukan dilandaskan karena Allah, ya kadang-kadang kan demikian. Subhanallah. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau juga pernah mengatakan, disebutkan dalam Majmu' Fatawa Rasail, al-i'lanu an mautil mayyit fa in kana li maslahatin mithla an yakuna al-mayyit wasi'al mu'amalati ma'an nas baina akhdhin wa i'ta'in wa ulina mautuhu la'alla ahadan yakunu lahu haqqun alaihi fayuqda aw nahwa dzalik fala ba'sa. Mengumumkan kematian seseorang yang sudah meninggal jika dilakukan untuk suatu maslahat, untuk kebaikan, semisal si mayit tersebut muamalahnya luas di tengah masyarakat, sering melakukan transaksi, kegiatan dan lain sebagainya, lalu diumumkan kematiannya agar bisa jadi ada seseorang yang haknya belum ditunaikan oleh si mayit, sehingga tujuan diumumkannya ini haknya bisa tertunaikan. Hal-hal yang berkaitan dengan hak sesama muslim bisa diselesaikan, ya, maka hukumnya fala ba'sa, tidak mengapa. Ya, ini diantaranya.